Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Abang. Kali ini kita ada di konten subscribers build lagi. Alhamdulillah. Sekarang kita ada di subscribers build yang ke-17. Nah, untuk total buildnya ini ada di kisaran 24 jutaan ya. Kita pakainya all partnya ini kurang lebih full black lah gitu. Jadi nggak full black banget, tapi masih tetap ada RGB-nya di header pumpnya si CPU cooler, dan ada juga sedikit aksen LED di bagian GPU-nya, tapi nggak mengganggu banget. Masih kelihatannya clean banget. Apalagi ini kalau udah dikasih tempered glass-nya, soalnya kan tempered glass-nya bawaan dari Fractalnya sendiri ini kan agak tinnya itu agak sedikit gelap, jadi makin nggak kelihatan si LED-nya, jadi benar-benar minimalis banget. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita perkenalan part list yang dipakai. Pertama-tama kita perkenalan kepada prosesor dulu. Untuk prosesor kita pakai dari Ryzen 5 7500F. Ini dia udah memiliki 6 core dan 12 thread. Udah gitu boostingnya juga bisa sampai ke 5 GHz. Jadi udah cukup banget untuk performa gaming, untuk performa editing juga masih oke-oke banget. Sebenarnya highlight dari prosesor ini adalah performa gamingnya ya, yang bisa nyaingin si prosesor yang harganya 1 jutaan lebih mahal daripada si Ryzen 7500F ini, yang di sekelasan ada di 13400F dan 13500. Nah, dengan prosesor itu masih bisa disandingin dengan harga prosesor yang di sekitaran 2.900.000 ini, dan performanya juga masih oke. Untuk performa gamingnya masih mantap banget. Oke, begitu dari prosesor. Yang keduanya langsung aja kita ke motherboard. Nah, untuk motherboardnya kita pilih dari MSI. Ini adalah MSI Pro B650MA Wi-Fi. Jadi ini udah termasuk dengan Wi-Fi 6E nya, udah gitu udah termasuk Bluetooth-nya juga. Nah, selain itu juga untuk performanya udah oke banget, B650, udah gitu VRM nya juga udah cukup banyak. Yang pastinya bisa nge-overclock si 7500F ini, tapi di build ini kita nggak akan nge-overclock terlalu tinggi, kita cuma nyalain PBO-nya aja. Untuk performanya sih kurang lebih udah ya standar lah. Kalau untuk input output portnya ya lumayan lah. USB slotnya udah ada 3, ini USB 3 semua, udah ada 2,5 gigabit Ethernet, jadi udah kenceng banget. Wi-Fi 6E udah jelas, langsung ada input output buat audionya juga, ada HDMI, dan ada juga DisplayPort. Oke, langsung kita lanjut lagi ke RAM. Nah, untuk RAM kita pilih dari Team Group. Ini ada Team T-Create yang DDR5 dan speednya udah di 6000 MHz. Udah gitu kita pakai kapasitasnya di 32 GB. Kenapa kita pakai ini? Karena emang kita sebenarnya ngejar looks-nya yang lebih estetik aja. Looks-nya udah clean banget, nggak macem-macem, low profile juga. Yang pasti bakalan cocok lah dengan build kita yang sekarang yang emang benar-benar full hitam dan minim RGB gitu. Nah, begitu dari RAM langsung kita ke SSD. Nah, untuk SSD yang kita pakai ini kapasitasnya juga cukup besar ya. Kita pakai dari Adata XPG GameX S70, kita pakai kapasitas yang 2 TB. Nah, kapasitasnya emang udah cukup gede banget ya. Jadi ini cuma satu storage buat dipakai sekaligus, nggak akan pakai hard disk tambahan lagi. Jadi makanya user pengen pilih pakai yang kapasitasnya cukup gede. Nah, untuk speednya ini kalau nggak salah ada di 7200, udah gitu si write-nya itu ada di 6800 gitu. Ya kisaran itulah. Yang pastinya udah kenceng banget lah. Jadi udah nggak perlu khawatir lagi. Udah gitu udah dikasih di RAM cache juga. Jadi si speednya bakalan lebih cepat daripada kalian pilih SSD yang tanpa di RAM. Nah, lalu next kita ke GPU. Untuk GPU kita pilih dari tim merah juga. Ini adalah AMD RX 7800 XT. Kita pilih dari vendornya ini Sapphire, dan kita pakai tipe yang paling tertinggi itu adalah Sapphire Nitro Plus. Nah, dari looks-nya sendiri juga udah gahar banget ya. Ini sebenarnya VGA triple slot, TDP ratingnya dia ada di sekitaran 250 sampai 280 kisaran itulah. Waktu kita pakai gaming juga ini bisa narik listrik sampai 280 watt. Selain itu juga cooling capacity-nya luar biasa bagus banget ya. Di fan 40% aja dia udah bisa ngehandle 70 derajat di bawah gitu. Jadi kebayang misalkan kalau kalian setting si fan-nya ada di 50%, kalau nggak di 60%, yang pastinya GPU-nya bakalan jauh lebih dingin. Nah, untuk performa 7800 XT-nya sendiri sih sebenarnya udah nggak perlu ditanyain lagi. Emang terfokusnya di untuk 4K gaming ya. Jadi untuk performa 1440 seperti yang bisa dilihat nanti pas di benchmark, kita bakalan bisa ngasilin FPS di 100 lebih ya pastinya. Lalu untuk performa 4K-nya kita bisa ngedapetin 60 FPS di settingan ultra. Jadi udah luar biasa kenceng banget. Oke, next langsung kita ke CPU cooler. Nah, untuk CPU cooler kita pilih satu merek dengan casingnya. Kita pakai dari Fractal. Ini ada Fractal Lumen S24.
Ukurannya ada di 240 mm radiatornya. Untuk looksnya sebenarnya minimalis banget ya. Udah gitu si headblocknya juga kita bisa rotate juga. Nah untuk RGB-nya sendiri sebenarnya cuma ada di kepalanya doang ya. Jadi di bagian fan kita juga nggak dikasih fan yang ada RGB-nya karena emang kembali lagi seperti yang user mau, minimalis RGB-nya juga. Jadi saya saranin nggak pakai yang RGB version karena emang biar nggak terlalu ganggu juga. Nah begitu dari CPU cooler, langsung aja kita ke jantung PC-nya atau enggak power supply. Permintaan dari user pengen pakai Corsair, ini adalah tipe yang RM750E. Jadi ini kapasitasnya ada di 750 watt, 80 plus gold, udah gitu full modular juga, udah PCIe 5.0, udah gitu support ATX 3.0 juga, udah ada dedicated cable buat si PCIe 5.0 nya juga. Jadi future proof misalkan kalian pengen nge-upgrade ke Nvidia RTX 4070 Ti ke atas yang harus pakai kabel 12 VHPWR. Terakhir untuk casing, kita casing pilih dari, balik lagi ke Fractal emang karena desainnya bagus ya. Jadi banyak banget yang request untuk build pakai casing Fractal. Jadi kita sekarang pakai casing Fractal lagi. Ini adalah Meshify 2 Mini. Jadi ini form factornya di MATX ya. Nah dari desainnya sendiri juga udah bisa kalian lihat, udah looksnya keren banget, minimalis, udah gitu nggak terlalu norak gitu desainnya. Nah untuk support radiatornya juga sebenarnya ini udah bisa support 240 di bagian atas, 280 di bagian depan, dan 120 di bagian belakang. Nah untuk support HDD-nya sebenarnya ini udah support 2 HDD, cuman karena di sini kita nggak pakai hard disk, jadi kita cabut aja tray-nya biar si ruangan udaranya makin lebih enak gitu untuk GPU untuk nyedot udaranya dari bagian depan. Nah untuk pelengkapnya sih seperti biasa ya, kita pakai kabel extension. Ini kabelnya kita pakai dari Techwear warna hitam, berhubung dengan buildnya warna hitam juga, jadi biar looksnya lebih clean dan lebih rapih lah. Begitu untuk part-part listnya. Untuk harganya bakalan kita tampilin sekarang ya. Nah begitu total harga buildnya, langsung aja kita rakit sekarang.
Nah, jadi gimana nih menurut kalian dari hasil build yang tadi? Untuk hasil benchmarknya seperti yang kalian bisa lihat, di resolusi 1440 kita bisa ngedapetin FPS di atas 100 yang luar biasa ya. Dan untuk game di 4K juga kita bisa ngedapetin FPS di atas 60 yang which is sudah bagus banget ya. Untuk experience gaming itu sebenarnya 60 FPS itu udah kayak minimalnya banget biar supaya si gerakannya lebih fluid dan lebih enak untuk dimainin gitu. Nah, untuk overall looks-nya sih saya senang banget ya, cuman emang agak disayangkan aja karena space-nya yang begitu sempitnya gitu, jadi GPU-nya juga yang terlalu monstrous gitu, jadi terlalu besar. Jadi di fan bagian depan kita cuma terbatas dikasih satu fan doang, yang seharusnya kita bisa pasang 2 fan. Seperti yang bisa kalian lihat lagi tadi di bagian benchmark juga, untuk GPU temperaturnya juga masih terkontrol stabil ya, walaupun kita kelihatannya si GPU-nya benar-benar mepet banget ke bagian bawah, tapi masih aman banget. Nah, untuk performa CPU-nya juga udah oke banget, suhunya udah cukup stabil ya. Untuk di gaming ini di sekitaran 50 sampai 60 ya, nggak pernah nyentuh ke 70 sama sekali. Yang pastinya udah oke banget lah. Oke, begitu hasil dari build subscribers build ke-17 ini. Jadi gimana menurut kalian? Worth untuk dibeli atau enggak? Memang total harganya agak mencengangkan ya, ada di 24 juta. Yang awalnya kita berdiskusi pengen pakai Nvidia, tadinya pengen 4070, tapi saya saranin kayaknya untuk budget segini dapat 4070 Ti akhirnya, dan pada akhirnya ya tetap jatuh di pilihan di 7800 XT, mungkin karena udah jatuh cinta mungkin ya, udah kepincut banget sama AMD, jadi emang jadi pilihannya duo AMD begitu. Nah, begitu untuk build kali ini. Bagaimana menurut kalian? Misalkan kalian suka, tinggal di like, kalau nggak suka tinggal di dislikes. Nama saya Lambang, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.